Shalom, selamat pagi Bapak dan Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kembali kita di dalam Renungan Mahasiswa STBI. Saya harap kita semua berada dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, dan berada dalam lindungan Tuhan serta anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Saat ini kita akan melanjutkan studi kita dalam kitab Nabi Yesaya. Tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, yang berada dalam keadaan surga saat ini, kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur atas segala berkat anugerah yang boleh kami rasakan hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan saat ini. Biarlah Engkau pimpin kami, sertai kami dalam pembelajaran kami pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara yang dalam Tuhan, ada sebuah film yang berjudul Harry Potter. Dalam film ini, ada satu karakter yang menjadi hamba atau menjadi budak dari seorang penyihir, yaitu karakter Goblin, namanya Dobby. Goblin ini akan melakukan apapun kehendak dari tuannya. Apapun yang tuannya perintahkan kepadanya akan dia lakukan, sekalipun dia akan kehilangan nyawanya atau dia harus menyerahkan nyawanya untuk melakukan hal itu. Nah, Harry Potter, Bapak Ibu Saudara, dia ingin membebaskan si Dobby ini dari tuannya yang jahat itu. Dia melakukan sesuatu hal yang membuat Dobby ini menjadi goblin yang bebas, goblin yang merdeka, tidak memiliki tuan lagi. Nah, Dobby ini ingin membalas kebaikan Harry Potter karena dia sedang membuat dirinya bebas dari tuan yang jahat. Dalam satu ketika Harry Potter ini mengalami satu hal yang tidak baik, satu hal yang mengancam nyawanya juga teman-temannya, Dobby ini tahu, dan Dobby ini ingin membantu Harry Potter. Nah, satu ketika dia membebaskan Harry Potter dan teman-temannya dari kondisi yang tidak baik, kondisi yang mengancam nyawanya. Tetapi justru Dobby ini yang mengalami kematian. Itu adalah karakter hamba yang diceritakan oleh film ini, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah, seperti apa karakter hamba yang Tuhan mau dalam kehidupan kita saat ini? Dari kitab Yesaya pasal 49 sampai yang ke-55, kita akan bersama-sama belajar. Setidaknya ada 4 hal penting mengenai hamba Tuhan itu. Yang pertama, Bapak Saudara, hamba Tuhan itu dipanggil sejak sebelum dilahirkan. Dari ayat yang pertama, pasal 49, di sana dikatakan, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Hamba Tuhan itu dipanggil oleh Tuhan sebelum dia lahir ke dunia. Bahkan ketika dia berada dalam kandungan, Tuhan sudah memanggilnya. Tuhan sudah menyebut namanya. Dia sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi hambanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi hamba Tuhan bukanlah suatu kebetulan. Ini sudah dirancangkan sedemikian rupa oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan jelas disampaikan bahwa Allah memilih kita. Allah memanggil kita sejak berada di dalam kandungan. Bahkan kalau kita perhatikan dari bangsa Israel, umat Israel maupun Kristus, mereka dipilih menjadi hamba Tuhan jauh sebelum mereka dilahirkan di dunia. Kita tahu bangsa Israel, satu bangsa yang menjadi janji Allah kepada Abram. Melalui keturunannya, dia akan membuat bangsa itu besar dan diberkati Allah. Dan kita tahu kondisinya saat itu, Abram sudah tua dan belum memiliki anak. Kristus, bahkan sejak awal mula manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan kedatangannya, kehadirannya sebagai penebus, mengalahkan si iblis, membebaskan kita dari belenggu dosa. Bahkan kalau kita baca di kitab Injil, Maria dan Yusuf pun diberitahukan mengenai kelahiran Yesus sebagai Mesias. Tetapi saat itu Maria belum bersuami dan Maria pun belum mengandung saat itu. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi hamba Tuhan adalah panggilan dan pilihan Allah sejak semula. Begitu pula kita saat ini. Menjadi hamba Tuhan, kita sudah dipilih dan dipanggil Allah sejak dari kandungan, bahkan sebelum kita berada di dalam kandungan itu. Kembali lagi di ayat yang kelima, Yesaya menyampaikan bahwa kita dipilih Allah. Di sana dikatakan bahwa maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Kita sudah dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan sejak kita dari kandungan.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hamba itu mau dibentuk dan dipakai menjadi alat Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, pasal yang ke-49, di sana dikatakan, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Seorang hamba itu tidak berhak lagi atas dirinya. Karena dia sudah ditebus, dia sudah dibayar dengan lunas, menjadi hamba dan milik tuannya. Kita pun sudah ditebus, Bapak Ibu Saudara. Oleh kedatangan Yesus ke dunia, menebus kita, mati di kayu salib sehingga kita terbebas dari belenggu dosa, tetapi kita menjadi hamba Allah, menjadi hamba Kristus. Jadi sudah sepatutnya kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Kristus. Jadi sebagai hambanya kita harus mau dibentuk dan kita dipakai menjadi alatnya untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan saja. Rasul Paulus pun menyampaikan apa yang sudah dia alami dalam kehidupannya di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20. Di sana dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus saja memberikan hidupnya. Setelah dia berjumpa dengan Kristus secara langsung, dia merasakan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Dia menjadi hamba Allah yang taat, yang mau dibentuk sedemikian rupa. Bahkan dia mengalami hal yang tidak mengenakan dulu untuk menjadi hamba Allah yang luar biasa. Bahkan Kristus, dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan segala kemuliaan yang dia miliki kepada Allah dan datang ke dunia menjadi alatnya untuk melakukan kehendak Allah. Dikatakan dalam ayat yang kedua tadi bahwa ia menjadi pedang yang tajam dan anak panah yang runcing. Kristus menyampaikan kebenaran Allah yang menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang Tuhan mau dan mereka tahu dosa yang mereka sudah lakukan. Sehingga akan ada pertobatan. Akan ada pengampunan bagi mereka. Bahkan di dalam ayat selanjutnya Yesaya mengatakan bahwa hamba itu selalu belajar seperti seorang murid. Ucapannya yang dia keluarkan, yang dia katakan, akan memberikan semangat yang baru bagi orang-orang yang letih dan lesu, bukan sebaliknya. Bukan mengendorkan semangat dan membuat orang-orang mengeluh akan apa yang mereka alami. Tetapi dia memberikan semangat yang baru. Bahkan setiap pagi, hamba ini mendengarkan. Hamba ini membuka telinga untuk mendengarkan setiap pengajaran yang baik. Sehingga ia dibentuk menjadi hamba yang benar-benar berkenan kepada Allah. Begitu pula kita saat ini sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah ditebus. Kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah sehingga dalam setiap kehidupan kita, kita dibentuk dengan baik, dibentuk dengan benar, dan tindakan yang kita lakukan dalam setiap hidup kita, dalam setiap pelayanan kita, akan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan saja, bukan nama kita. Di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, biarlah kita mau dibentuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, hamba itu dalam lindungan Tuhan. Masih di ayat yang kedua. Di sana dikatakan, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Tidak sedikit orang Kristen yang berpikir bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan yang terpanggil secara sepenuh waktu, akan ada banyak hal yang mungkin tidak mengenakan kita. Atau bahkan mungkin kita merasa itu terlalu berat, tidak mampu menyelesaikannya. Akan ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, penolakan-penolakan dari orang-orang sekitar kita yang tidak percaya, atau bahkan dari keluarga kita sendiri. Tetapi Bapak Saudara kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kita. Melalui Nabi Yesaya dia mengatakan di dalam ayat yang kedua tadi, bahwa ia akan membuat kita berlindung dalam naungan tangannya dan menyembunyikan kita di dalam tabung panahnya. Allah akan memberikan perlindungan kepada kita ketika kita menjadi seorang hamba yang benar di hadapan Tuhan.
Ketika pertama kali Allah berjanji kepada Abram, saat dia memanggil Abram untuk menjadi umat pilihan Allah, jadi hamba Allah. Kita lihat bagaimana Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu. Dia mempersiapkan berkat bagi Abram, mempersiapkan perlindungan bagi Abram atas segala hal yang mungkin akan dihadapinya nanti. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 2-3, silakan nanti Bapak Ibu Saudara baca. Bagaimana Allah berjanji begitu luar biasa kepada Abram ketika Allah akan memanggil dia menjadi hamba Allah, menjadi umat pilihan Allah. Allah sudah menjanjikan perlindungan, memberikan berkat yang luar biasa. Allah akan menjadi sumber pertolongan dan perlindungan kita. Di dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat 7-11, di sana disampaikan bagaimana Allah itu menjadi penolong kita, menjadi pelindung kita ketika kita benar-benar bersandar kepadanya. Sekalipun hidup kita tidak mudah saat ini, sekalipun di sekitar kita banyak orang-orang yang mungkin merencanakan sesuatu hal yang tidak baik bagi kita, ketika kita berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita tetap setia kepada Allah, Allah akan tetap setia kepada kita, menjadi penolong kita, pelindung kita. Dalam ayat 7-11 dari pasal 50 diceritakan bagaimana Allah melindungi hamba Tuhan itu. Allah melindungi hambanya itu, menolong hambanya itu dari rencana-rencana jahat orang-orang di sekitarnya, bahkan dari segala hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Jadi jangan pernah merasa bahwa keadaan yang kita alami saat ini atau keadaan sulit yang kita sedang hadapi mungkin sangat berat, tetapi kita pasti mampu melewatinya, kita pasti mampu mengatasinya. Tetap setia dan berserah kepada Allah sebagai penebus kita yang sudah memanggil kita menjadi hambanya. Dia akan menjadi penolong bagi kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hamba Tuhan itu taat. Menjadi tebusan tadi sudah saya katakan bahwa kita tidak berhak lagi atas diri kita. Kita sepatutnya melakukan apa yang Tuhan kita kehendaki dalam kehidupan kita sebagai hamba. Demikianlah yang saya sampaikan. Hamba itu taat dan patuh melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dalam Yesaya pasal 50 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Sebagai hamba ia tidak memberontak dan berpaling ketika yang dia hadapi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ketika yang dihadapi adalah satu hal yang berat, ia tidak lari. Tetapi ia tetap setia kepada Tuhan, menjalankan setiap apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Bahkan kalau kita baca di dalam pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat yang ke-10. Bagaimana dia menjadi seorang hamba yang benar-benar taat, bahkan dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa untuk menjalankan kehendak Allah, kehendak Tuhannya. Sebagai manusia mungkin kita tidak mampu menerimanya, kita tidak bisa menjalankan apa yang Tuhan mau saat itu. Dia menderita, bahkan dikatakan dia mati di kayu salib. Itu bukan karena kesalahannya, itu bukan karena sesuatu hal yang dia lakukan. Tetapi itu semua dia lakukan karena perbuatan orang lain. Karena dia menanggung dosa, hukuman dosa orang lain yang dia tidak tahu bahkan. Di ayat yang keempat sampai yang kelima. Di sana dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah yang digenapi melalui Kristus. Dia mati bagi kita, menebus kita dari segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Dia menderita, mengalami penderitaannya seharusnya kita terima akan hukuman sebagai hukuman dari dosa kita. Pertanyaan sebagai manusia yang ditebus, akankah kita terus menyangkal dia? Tidak mengakui Tuhan yang sudah menebus kita. Kristus yang merupakan hamba Allah yang sejati, dia memberikan teladan bagi kita. Dia taat kepada Tuhan sebagai hamba. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dia rela meninggalkan kemuliaannya di surga, kehormatannya. Dia menjadi manusia, menjadi rupa seorang hamba. Dan menjalankan tugasnya dengan baik.
sampai selesai. Dan di ayat yang 11-12 Allah memberikan apa yang menjadi haknya. Seperti yang tertulis di ayat 11-12 di sana dikatakan, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar ia akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita meneladani Yesus Kristus dengan benar? Rasul Paulus terus mengingatkan kita. Di dalam Filipi, pasal yang kedua, ayat yang kelima dan sampai yang ke-8, di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus sudah memberikan contoh yang begitu luar biasa. Rasul Paulus pun mengingatkan terus kepada kita melalui setiap pengajarannya. Mari kita saat ini bersama-sama belajar. Kita kembali melihat ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah saya menjadi seorang hamba yang baik di hadapan Allah? Sudahkah saya melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Atau justru saya menjadi seorang hamba yang jahat? Apapun tugas kita saat ini, panggilan kita saat ini yang kita terima dari Tuhan, lakukan itu dengan baik. Lakukan itu dengan benar, dengan setia dan taat. Bahkan sampai akhirnya nanti Allah kembali ke dunia ini dan memanggil kita untuk bersama-sama ikut serta dalam kemuliaannya. Jangan pernah menyerah. Sekalipun keadaan dan situasi saat ini berat, ingatlah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, menjadi penolong kita, menjadi pelindung kita dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pelayanan yang sudah kita lakukan, panggilan kita saat ini. Sehingga kita dapat menyelesaikan semuanya itu. Menyelesaikan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Dan Allah akan memberikan hak kita, memberikan hadiah yang sudah Tuhan janjikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur atas segala berkat anugerah-Mu yang kami rasakan, sehingga kami boleh belajar saat ini bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan yang baik dan benar yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan pelajaran kepada kami. Biarlah kami terus menjalankan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, dan Engkau akan menilai kami dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.